Ketok palu, inilah putusan hakim olahraga terkait insiden keributan di laga Derby Milan kemarin. Derby Milan terlihat semakin memanas dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan kembalinya Inter dan AC Milan kepada terahnya sebagai tim papan atas Serie A. Contoh terbarunya adalah dalam laga Derby della Madonnina yang berlangsung akhir pekan kemarin, di mana terjadi banyak keributan baik saat laga masih berlangsung maupun saat sudah bubaran. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion San Siro itu, AC Milan secara dramatis mampu melakukan comeback luar biasa dengan sukses meraih kemenangan 2-1 atas Inter. Sebuah hasil yang mungkin cukup untuk membuat bek sayap baru Inter dan Dumfries belajar bertata krama. Sebelum pertandingan derby, bek sayap berusia 25 tahun itu sempat sesumbar bahwa tak ada seorang pun di AC Milan yang membuatnya takut. Meski ia mampu tampil cukup bagus, namun nyatanya, ia kerap kewalahan saat diajar para pemain Rossoneri seperti Theo Hernandez dan Sandro Tonali. Hal yang menarik dalam pertandingan ini adalah insiden panas yang melibatkan Theo dengan Lautaro Martinez. Saat bek kiri Milan keluar dari lapangan karena terkena kartu merah, Lautaro nyelonong dan memberikan sumpah serapahnya kepada Theo dan ia sempat terlihat meludah ke arahnya. Menukil laporan jurnalis Radio 24_News, Thomas Rovi, hakim olahraga sudah mengeluarkan putusannya terkait keributan yang terjadi dalam laga Inter versus AC Milan kemarin. Berikut adalah isi putusannya. 1. Theo Hernandez diskors untuk satu pertandingan dan didenda 5.000 euro atau sekitar 80 juta rupiah. 2. Lautaro Martinez yang dibebaskan dari meludahi Theo telah didenda 10.000 euro atau sekitar 164 juta rupiah. 3. Alessandro Bastoni diskors selama 2 pertandingan karena apa yang terjadi setelah pertandingan ketika ada berbagai konfrontasi. 4. Simon Inzaghi diskors untuk 1 pertandingan. Dengan absennya Theo, maka dalam pertandingan Serie A melawan Sampdoria pada hari Minggu nanti, Stefano Pioli kemungkinan akan menurunkan Kalulu sebagai bek kiri. Untuk pos bek tengah, Tomori sudah bisa tampil dan akan berduet dengan Romagnoli. Tolak Chelsea dan PSG, Theo Hernandez sepakati kontrak baru AC Milan. Theo Hernandez kabarnya sudah mencapai kesepakatan untuk memperbaharui kontraknya di AC Milan. Theo Hernandez dikabarkan menolak tawaran dari sejumlah klub top Eropa, termasuk Chelsea dan Paris Saint-Germain untuk memperpanjang kontraknya di AC Milan selama 5 tahun. Sejak bergabung ke San Siro dari Real Madrid dengan harga 21,5 juta euro pada musim panas 2019, bek kiri asal Prancis itu sebenarnya relatif tidak terkenal, namun ia mengalami perkembangan pesat. Dibina secara pribadi oleh Direktur AC Milan dan bek legendaris Paolo Maldini, Theo berkembang secara apik. Ia kemudian akhirnya mendapat kesempatan untuk menjalani debutnya di level senior tim nasional Prancis dengan sejauh ini mencetak gol dari 4 pertandingan. Berkat performa apiknya, Theo diminati banyak klub besar Eropa, di antaranya Chelsea, PSG dan bahkan Real Madrid. Namun ia tampaknya masih ingin berseragam Rossoneri dalam beberapa pekan ke depan. Menurut pakar transfer Sky Sport Italia Fabrizio Romano, kesepakatan sudah diraih terkait perpanjangan kontrak Theo. Negosiasi kontrak baru mengalami tahap yang lebih lanjut. Pengumuman transfer tersebut diyakini akan disampaikan oleh AC Milan dalam beberapa hari ke depan.
Theo akan memperbaharui kontraknya saat ini yang berlaku hingga Juni 2024 dengan gajinya diperkirakan akan naik dari 1,5 juta euro per musim menjadi 4,5 juta euro per musim termasuk sejumlah bonus. Gazidis tekankan pentingnya Liga Champions dan stadion baru bagi Milan. CEO AC Milan Ivan Gazidis kembali menekankan pentingnya Liga Champions berikut stadion baru bagi visi jangka menengah dan jangka panjang klub. Gazidis sempat hadir di Dubai dan berbicara pada panggung Expo mengenai perkembangan dan keberlanjutan dunia sepak bola dan khususnya bagaimana keterkaitannya dengan Rossoneri yang menghadapi banyak tantangan sejak ia ditunjuk sebagai CEO oleh Elliott Management. Telah ditekankan beberapa kali bahwa Milan saat ini telah tertahan oleh San Siro yang ikonik tetapi juga sudah terlalu tua. Dengan masa depannya lebih cerah bakal menanti saat stadion baru nanti dibuka dan pria Afrika Selatan tersebut merupakan salah satu aktor utama di balik rencana tersebut. Kami harus membangun stadion baru, stadion baru mudah diakses semuanya. Transformasi ke stadion Liga Inggris telah mengubah sepak bola Inggris dengan cepat yang menjadikannya semacam Liga Super, ujarnya. Sepak bola Italia telah jatuh lantaran tidak berinvestasi pada infrastruktur. Dengan membangun stadion baru yang hijau dan berkelanjutan di Milan adalah luar biasa dan penting untuk kembali ke puncak, baik di dalam maupun di luar lapangan. Poin lagi yang berulang kali ditekankan untuk masa depan Rossoneri adalah lolos ke Liga Champions yang bakal membantu klub meningkatkan pendapatan mereka. Dengan berada di Liga Champions atau tidak merupakan kendala besar bagi klub-klub. Bagi kami, sama pentingnya dengan perbedaan antara promosi atau degradasi bagi yang lain, imbuh Gazidis. Milan kesal Casey tolak pinangan Tottenham Januari lalu. AC Milan dikabarkan tidak akan lagi mengajukan tawaran perpanjangan kontrak kepada Frank Casey setelah kesal dengan sikapnya menolak pinangan Tottenham Hotspur Januari lalu. Masa depan Casey tampaknya telah menjadi saga yang cukup melelahkan bagi Rossoneri, mengingat hingga saat ini ia belum menerima tawaran perpanjangan kontrak yang diajukan klub dan bahkan negosiasi dengan agennya pun telah lama macet. Lantaran kedua belah pihak masih kukuh dengan pendirian masing-masing. Raksasa Serie A tersebut sejatinya memiliki peluang untuk menjualnya dengan Spurs sempat mengambil langkah meminangnya. Menurut pemberitaan dari jurnalis Rudy Galetti melalui Twitter, pemilik Milan dan manajemen tidak menyukai fakta bahwa pemain internasional Pantai Gading tersebut menolak tawaran dari Tottenham yang setidaknya bisa membuat mereka mendapatkan sedikit kompensasi dari penjualannya. Setelah momen tersebut berlalu, tidak akan ada lagi tawaran pembaruan kontrak yang diberikan kepada gelandang 25 tahun tersebut, yang berarti ia kini hampir dipastikan akan meninggalkan Rossoneri saat kontraknya berakhir pada akhir Juni nanti. Dan kali ini, ia mungkin bisa memilih destinasinya berikutnya. The Athletic menyebutkan awal pekan ini bahwa duo gelandang Sanguin Ndombele dan Giovanni Lo Celso ditawarkan kepada Milan oleh Spurs. Namun upaya mereka untuk mengamankan barter tidak berjalan sesuai yang diharapkan lantaran sikap Casey yang kukuh menolak pinang raksasa Liga Inggris yang menawarkannya peluang hijrah ke Liga Inggris.